Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan 10 RPL 1 dan 10 RPL 2? Baik, pada pertemuan ketiga basic programming ini kita akan membahas cara penggunaan dari NetBeans ya. Cara kerja atau cara kerja dari NetBeans itu sendiri. Pada pertemuan lalu, pada video kemarin sudah kita bahas bagaimana cara installnya, bagaimana cara instalasi dari NetBeans ini sendiri. Saya harap teman-teman ready, NetBeans-nya sudah siap digunakan, apalagi kalau syukur-syukur sudah coba-coba membuka projectnya, sudah coba-coba membuat project. Alhamdulillah ya, ini kita justru akan lebih mudah nantinya. Jadi NetBeans ini adalah tools kita nanti untuk pemrograman ya, untuk pemrograman Java ya. Nah, nanti yang akan kita kerjakan di NetBeans itu adalah bermain logika. Jadi nanti kita akan tetap mengasah logika kita ya. Kita akan tetap mengasah logika kita. Jadi si NetBeans ini teman-teman jangan gagal fokus. Si NetBeans ini sekedar alatnya saja, sekedar toolsnya saja gitu ya. Oke, pada video kali ini mungkin yang paling sering digunain ya, yang paling sering di NetBeans tuh ngapain aja sih? Itu ini ya, ada cara membuat project ya, cara membuat lembar kerja. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu, cara membuat lembar kerja itu gimana? Lalu cara membuka lembar kerja yang sudah pernah kita buat gitu ya, kita sudah pernah buat nih, kebetulan terclose gitu ya, tertutup gitu ya, lalu kita buka lagi, itu caranya gimana. Lalu di sini nanti ada package atau bahasa mudahnya itu folder nanti, tapi kalau di tools NetBeans namanya package gitu ya, di programming gitu ya. Lalu kita akan mengenal apa itu kelas ya, kelas pada NetBeans gitu ya. Lalu kita akan coba bikin coding sederhana banget, yaitu Hello World. Ini yang sering sekali dilakukan ketika pertama belajar bahasa pemrograman gitu ya. Nah, nanti terus kita akan buat projectnya itu berjalan gitu ya. Kita akan run projectnya itu. Jadi bikin Hello World tampil di layar. Misi kita itu. Oke, kita langsung saja buka Apache NetBeans-nya. Kebetulan ini sudah saya buka ya, teman-teman saya harap juga sudah bisa membuka ya. Jadi di start nanti kalau di saya muncul di atas ini, kalau misalkan tidak ya sudah diketik di sini saja gitu ya, NetBeans, Apache. Nah ini ya, Apache NetBeans, diklik saja, tunggu loadingnya, lalu sampai terbuka seperti ini, terbuka lembar kerja seperti ini. Oke, tadi misi pertamanya adalah bikin project baru, bikin lembar kerja project baru. Ini ada beberapa cara. Cara pertama ya, file new project. Nah, jadi muncul pilihan-pilihan seperti ini. Ini saya cancel dulu. Cara kedua adalah langsung klik icon ini ya, icon folder, terus plus ini ya, plus ini. Nah, lalu muncul seperti ini, sama saja. Nah, ini ada beberapa pilihan, teman-teman pilih Java with ANT, Java with ANT ini ya. Lalu ini tadi di kategoris, di dalam kategorisnya, lalu di bagian projectnya ini pilih yang Java application, yang cangkir ini ya, paling atas ya, Java application. Lalu kalau sudah di next saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan di isian ini, di new project ini. Yang pertama, kita memberikan nama project kita ya, kita memberikan nama lembar kerja kita ya. Kalau di sini saya akan memberikan nama latihan NetBeans. Nah, ini ya, tidak boleh ada spasi, jangan ada spasinya gitu ya.
Nah, ini project location-nya. Ini secara default di C gitu ya. Secara default di C. Ini coba saya ganti ya. Jadi ini di mana sih nanti projectnya saya itu tersimpan gitu ya. Ini saya mau coba simpan ke desktop, seumpama gitu. Nanti teman-teman tolong praktekkan project location-nya di D ya. Ini ketika buat ngajar aja sih, nanti biar kelihatan, biar gampang saya nyarinya. Saya coba save di desktop ya, di desktop. Lalu saya akan buat project baru, folder baru ya, folder baru. Misalkan ini NetBeans project. Folder projectnya juga jangan ada space ya, jangan ada space. Diklik saja di sini, terus open. Nah ini ya, jadi nanti namanya ini, nama projectnya ini tersimpan di desktop ya, di desktop ya. Jadi nanti saya nyarinya gampang. Lalu ini yang lain biarkan saja, lalu klik finish. Nah ini ya. Oke, kita akan fokus ke sebelah kiri ini dulu ya, cangkir ini ya. Ini namanya project kita yang bernama latihan NetBeans. Ini tadi yang saya isikan gitu ya. Lalu oke, saya tutup dulu. Jadi mungkin awalnya seperti ini. Lalu kita klik plusnya ini, kita expand ya, kita expand plusnya ini, plus. Lalu ini oke, saya tutup dulu. Kita fokus ke source package. Ini kalau bahasa mudahnya folder gitu ya, folder pekerjaan kita. Lalu plus, nah ini ada package latihan NetBeans, lalu ada file Java. Nah, file Java ini yang akan kita mainkan ya, yang akan kita otak-atik gitu ya. Ini kalau diklik nanti ini munculnya di sini. Jadi ini ya, ini yang belum pernah mengenal coding sama sekali ini ya. Jadi inilah coding gitu ya. Welcome to code gitu ya. Oke, ini saya yakin terlihat kecil buat teman-teman. Ini editornya ini akan fontnya akan saya besarkan ya. Caranya adalah tools, option, lalu fonts and colors. Nah ini ya. Lalu kita besarkan aja secukupnya, misalkan 36. Oke. Nah, lalu apply. Oh, terlalu besar ya. Kita turunkan lagi jadi 24. Oke, mungkin lebih baik. Lalu oke. Nah, baik. Saya akan bahas banget dari awal ya. Oke, ini di kita latihan netbeans.java. Ini adalah file yang aktif gitu ya. Ini abaikan saja. Ini abaikan saja. Bahkan kalau teman-teman hapus juga nggak apa-apa. Jadi ini nggak akan berpengaruh kepada apapun ya. Kalau ini namanya adalah komentar. Oke, ini saya copy aja. Ini saya buat catatan di notepad ya. Seperti ini. Tulisan di atas itu tidak ada pengaruh apa-apa terhadap coding kita ya. Dia namanya adalah komentar. Jadi dia tidak akan dieksekusi ya. Ingat, Java nanti kalau kita ngetikin Java coding gitu nanti akan diterjemahkan gitu ya. Kalau teman-teman nemu seperti ini, itu nanti abaikan saja, tidak akan berpengaruh apa-apa gitu ya. Oke, ini sama juga, ini buat nandain aja sih, autornya saya gitu ya, Haji Suryawan gitu ya. Nah ini yang langsung masuk ke pembahasan kita ya. Ini diterima saja dulu karena nanti ke depan ada pembahasan tersendiri publik. Itu nanti secara default biarkan saja seperti itu. Terus kelas itu adalah nama filenya ya. Dia tipenya kelas gitu ya.
Jadi kelas NetBeans, dia filenya namanya latihan NetBeans, dia adalah kelas di Java, itu kurang lebih seperti itu. Hanya sekedar nama aja sih, nggak perlu dipusingin. Lalu ini sama, ada komentar. Oke, ini ketinggalan. Ini artinya apa? Kalau saya klik di sini, artinya ini adalah scope ya. Ini saya copy. Oke. Artinya ini adalah tanda awal project. Lalu kalau ada tanda seperti ini, tanda akhir project. Ini ya, tanda batas awal project dan batas akhir project gitu ya. Ini kurung bracket, namanya bracket ya, bracket. Nah ini ya, bracket. Oke. Namanya bracket, bukan kurung biasa, bukan ya, bracket atau kurung kurawal ya, atau kurung kurawal gitu. Dia adalah tanda untuk awal project, lalu yang tutup ini adalah tanda batas akhir project gitu ya. Jadi kita coding nanti di dalam di dalam ini. Jadi kalau nanti di luar, saya kembali ke NetBeans, nanti misalkan kalau di sini nggak bisa ya, harus di dalam ini, harus dalam di sini boleh, atau intinya nanti di dalam bracket ini. Lalu di sini ada public static void main bla 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 bla. Ini panjang banget. Ini adalah, ini saya copy ya. Ini adalah fungsi utama. Jadi misalkan kalau kita bikin file Java ya, file Java latihan NetBeans gitu ya. Nah nanti yang akan diterjemahkan itu adalah yang ini. Dia akan mencari yang ini dulu. Ini komentar ya tadi ya. Ini saya kasih keterangan. NetBeans akan mencari ini pertama kali. Jadi dia akan mencari public static void main ini. Pak, pusing Pak, nggak apa-apa. Jadi ini diterima saja dulu. Public static void main string args itu memang seperti itu ya. Jadi mari kita terima saja itu. Nanti sambil jalan kita akan bahas one by one gitu ya. Jadi dia adalah fungsi utama. Ini saya kasih keterangan di sini. Fungsi utama yang NetBeans, fungsi utama titik. NetBeans akan mencari ini pertama kali untuk dieksekusi, dijalankan ya. Nah ini. Oke. Biarkan coding itu ya nggak apa-apa. Ini kita nggak usah pusingin lah, karena memang sudah seperti itu, sudah takdirnya seperti itu. Nanti kita akan main-main di dalam ini ya. Ini juga ada bracket atau kurung kurawal, artinya ini bukaannya, batas awalnya ini adalah batas akhirnya gitu ya. Jadi kalau kita ngoding nanti juga harus di dalamnya sini. Oke. Nah, saya kembali ke PowerPoint. New project sudah, tadi open project nanti aja. Lalu ada package atau folder kita sudah bahas. Lalu kita bikin kelas ya. Kita bikin kelas tadi sudah. Lalu kita coba bikin hello world ya. Kita coba bikin hello world. Oke. Mana tadi? Nah ini ya. Oke, jadi kita akan buat perintah cetak ke layar ya. Ini tidak akan dianggap oleh
NetBeans itu sendiri. Perintah cetak ke layar itu mudah saja, langsung saja shortcutnya ya. Dia adalah SOUT, lalu teman-teman tekan tab ya, tab key ya. Jadi tombol tab yang di keyboard kalian itu. Coba akan saya praktekkan ya, SOUT tab. Nah ini langsung dia dibuatkan perintah ya. Jadi system.out.println ini adalah perintah untuk mencetak ke layar gitu ya. Oke, lalu di dalamnya di sini ada kurung biasanya ya, kurung biasa, terus ada petik-petik. Ini adalah petik 2 ya, bukan petik 1, bukan ya. Jadi double quotes ya, double quotes-nya ada 2. Jadi nanti di sini adalah kita coba bikin hello world. Nah ini, oke. Nah coba kita akan jalankan ya. Ini oke, hello world, terus kita coba jalankan. Caranya adalah di dalam file ini, bebas saja, di mana saja boleh. Klik kanan, bebas ya, klik kanan, run file. Nah, ini adalah hello world dari Java. Cukup mudah, sangat mudah. Flowing aja teman-teman. Jadi tidak perlu kita mungkin nanti akan sambil belajar untuk keyword atau kata-kata yang Pak ini apa. Saya yakin banyak tanda tanya. Tapi habis waktu kita nanti kalau musingin itu. Coba ikuti saya dulu ya. Kita skip aja dulu. Oke, itu adalah hello world kita. Selamat gitu ya. Saya ulangi lagi. Ini misalkan saya silang ini, klik kanan, run file. Oke, jadi misalkan kok saya nggak mau hello world Pak, saya mau nama saya Hello Aji Suryawan. Nah ya. Oke, lalu klik kanan, run file. Nah ini ya, jadi sesuai yang diketikkan. Ngetiknya harus di dalam kurung kurawal, double quotes ya, di antara 2 double quotes. Kalau di luar ini nggak bisa ya. Oke, gitu. Mungkin yang berikutnya adalah membuka project ya. Ini kebetulan saya punya project sebelumnya. Ini mau saya buka ya. Caranya cukup mudah. Ini tadi open project ya. Caranya cukup mudah. Ini sih ada yang dari icon yang di sampingnya tadi itu, sampingnya new project ya, ada open project. Nah ini nanti diarahkan saja ke direktori penyimpanannya ya. Ini kebetulan langsung di folder saya pribadi. Yang bisa dibuka itu yang ada logo cangkirnya ini ya. Buka yang ada logo cangkirnya ini ya. Kalau ini nanti tidak bisa ya, nanti jadinya aneh ya. Nanti NetBeans-nya nanti error gitu ya. Yang bukaan, yang logonya cangkir seperti itu. Lalu di open saja. Nanti akan dia, misalkan saya mau buka yang latihan class and object, misalkan saya buka. Nah ini langsung muncul di sini gitu ya. Tapi kan kita fokusnya ke yang latihan NetBeans ini. Oke, itu teman-teman hello world dari NetBeans. Selamat mencoba. Good luck buat teman-teman.